Di kalangan para arkeolog, Bukit Siguntang dikenal sebagai situs keagamaan karena di tempat ini ditemukan fondasi bangunan kuno yang dibuat dari bata. Arca Buddha berukuran besar dari batu granit, arca-arca Buddhistis berukuran lebih kecil, pecahan-pecahan tembikar, keramik dari masa dinasti Tang abad ke-7 hingga 10 Masehi. Yang pertama ada arca Buddha Sakyamuni. Arca Buddha dari batu granit ditemukan pada tahun 1920-an dalam keadaan tidak utuh dan terbagi menjadi beberapa bagian. Setelah direkonstruksi, beberapa fragmen arca batu granit tersebut ternyata berasal dari salah satu arca Buddha berukuran besar. Kepala arca ini awalnya sudah disimpan di Museum Nasional Jakarta yang kemudian disatukan kembali dengan bagian badannya, sehingga dapat diketahui ukurannya yakni 277 cm. Sekarang arca ini terdapat di halaman Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Area yang dipahatkan dalam posisi berdiri dengan mengenakan jubah yang berlipat-lipat ini berdasarkan gaya seninya diduga berasal dari abad kedua hingga 4 Masehi. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa arca Buddha dari Bukit Siguntang ini berasal dari abad ke-6 hingga 7 Masehi. Yang kedua, ada arca Vairocana. Arca ini duduk di atas Padma dengan kedua kaki dilipat dan saling bertumpu seperti duduk bersila, dengan kedua telapak kaki diarahkan ke atas. Asana atau tempat duduk arca tersebut disangga dengan sebuah alas berbentuk segi empat. Pada seluruh bagian tepi Prabha, arca tersebut dihiasi dengan motif lidah api dan di bagian atas kepala terdapat payung atau parasol. Tangannya yang berjumlah 2 dalam sikap Dharma Cakra Mudra, penggambaran rambut tampak berupa ikal-ikal yang cukup besar, sebuah sanggul kecil berbentuk bulat terlihat di bagian tengah atas kepala. Pakaiannya terdiri dari 2 bagian, yaitu Antarwasaka dan Uttarasariga. Arca ini tampak memiliki satu dari sejumlah ciri-ciri arca dari seni pala yang berkembang pada abad ke-8 hingga 9 Masehi. Hal ini ditunjukkan dari gaya pakaiannya. Didasarkan pada gaya pakaian yang dikenakan, maka arca Vairocana yang dijumpai di Bukit Siguntang ini dapat ditahrikkan pada abad ke-8 hingga 9 Masehi. Yang ketiga, ada prasasti Bukit Siguntang. Selain arca Buddha, di Bukit Siguntang ditemukan juga stupa dari batu pasir, sebuah prasasti yang ditulis dalam aksara Palawa dan berbahasa Melayu kuno berjumlah 21 baris, sebuah prasasti yang ditulis dalam aksara Palawa dan menggunakan bahasa Sanskerta, sebuah pinggan emas dengan tulisan yang berisikan ajaran Buddha dan pecahan-pecahan keramik yang berasal dari masa dinasti Tang abad ke-8 hingga 10 Masehi. Hal menarik bagi sejarawan adalah ditemukannya sebuah prasasti batu yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno di kaki Bukit Siguntang pada tahun 1928. Prasasti batu ini dibentuk datar, tetapi bagian yang ditulis terletak pada sisi yang sempit dengan ukuran tinggi 56 cm dan lebar sekitar 17 cm. Pada saat ini, prasasti ini disimpan di Museum Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, Palembang. Yang keempat, keramik yang ditemukan di situs Bukit Siguntang berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, ada bahan batuan, dan yang kedua, ada bahan porselin. Temuan keramik berjumlah 413 pecahan terdiri dari bagian dasar 52 pecahan, badan 232 pecahan, cerat 1 pecahan, kupingan 4 pecahan, leher 3 pecahan,
tepian 59 pecahan, dan bagian tutup 1 pecahan. Adapun berat seluruh pecahan tersebut adalah 6.363 gram. Teknologi yang diterapkan dalam pembuatan keramik ini tampak dari bagian badan bagian dalam yang memperlihatkan adanya striasi yang padat, halus, dan berkesinambungan yang menunjukkan penggunaan roda putar cepat. Bahan yang dipakai adalah tanah liat kualitas tinggi berwarna krem atau yang biasa disebut dengan kaolin dengan partikel halus dan tekstur rapat. Adonan yang digunakan adalah adonan yang sangat halus. Bagian dalam memiliki warna merah dan krem yang menunjukkan adanya pembakaran pada level oksidasi. Yang kelima, ada manik-manik. Manik-manik yang ditemukan di kotak S29T9 Speed 2 ini berjumlah 3 butir, masing-masing berwarna putih, biru, dan merah marron. Adapun satu manik yang ditemukan di kotak S3T5. Manik-manik berwarna putih berbentuk bulat atau oplik, terbuat dari bahan batu dengan ukuran panjang 0,8 cm dan diameter 0,9 cm. Manik-manik berwarna biru terbuat dari bahan kaca dan termasuk dalam kategori manik-manik Indo-Pasifik dengan diameter 0,5 cm. Manik-manik ini berbentuk oplik. Manik-manik lainnya dari jenis karnelin berwarna merah coklat berbentuk 5 tangkup atau square beacon dengan ukuran panjang 1,1 cm, diameter 0,7 cm. Bahan yang digunakan pun untuk membuat manik-manik ini adalah kaca glaze bead. Satu manik-manik lainnya termasuk dalam jenis multisala berwarna merah dan dibuat dari bahan batuan dengan ukuran diameter 0,9 cm dan 0,7 cm berbentuk bulat atau oplik. Yang keenam, itu ada tembikar. Pecahan tembikar yang ditemukan di Bukit Siguntang seluruhnya berjumlah 231 pecahan. Terdiri dari bagian dasar 14 pecahan, bagian badan 177 pecahan, pegangan tutup 2 pecahan, dan bagian tepian 28 pecahan. Adapun keseluruhan dari pecahan tersebut beratnya 5.070 gram. Yang ketujuh, ada struktur bata. Temuan struktur bata terletak di lereng sebelah timur Bukit Siguntang, berjarak sekitar 8 meter di sebelah utara dari temuan struktur bata berdenah segi 4. Ukurannya adalah panjang 4 meter, lebar 1,7 meter, dan tebal 12 hingga 20 cm. Struktur bata ini disusun dengan 2 lapis bata dengan ketebalan 13 hingga 15 cm, sedangkan di bagian lainnya disusun dengan menggunakan 3 lapis bata dengan ukuran tebal 20 cm. Proses perekatan antar bata menggunakan teknik gosok. Struktur bata tersebut ditemukan di kotak U8T34 dan kotak U8T35. Yang kedelapan, ada kotak U8T34. Kotak ini terletak di sebelah barat kotak U8T35. Bertujuan untuk meruntut struktur bata yang sudah terungkap di kotak U8T35. Kondisi permukaan tanah tidak rata dan tertutup rerumputan. Titik subdatum point atau yang biasa disebut dengan SDP berada di sudut barat daya kotak. Kotak dibuka dengan ukuran 4 meter x 4 meter, namun yang digali tanahnya hanya bagian kuadran 3 dan kuadran 4, karena kuadran 1 dan kuadran 2 merupakan susunan anak tangga untuk menuju puncak bukit. Yang terakhir, ada kotak U8T35. Pembukaan kotak berukuran 4 meter x 4 meter ini
bertujuan untuk mengetahui keberadaan struktur bata di dalam tanah, karena sebagian susunan batanya sudah tampak di bagian sisi timur, akibat tanahnya mengalami erosi. Kotak ini di sebelah utara berbatasan dengan susunan tangga menuju puncak Bukit Seguntang dari arah timur, atau di depan bangunan salah satu fasilitas pendukung. Kotak ini terletak hampir 12 meter di sebelah utara dari struktur bata yang telah diungkapkan pada penelitian 2013 dan 2014. Bagian susunan bata yang telah tersingkap ini terletak di sudut timur laut kotak gali. Kondisi permukaan tanah kotak tidak rata, landai ke arah timur dan ditutupi oleh rumput, pecahan bata dan genteng baru. Titik subdatum point atau yang biasa disebut dengan SDP terletak di sudut barat daya kotak.